Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan pertarungan antara Zhan Jian menghadapi si Xiaoyao. Pada saat ini, Zhan Jian benar-benar tidak menyangka tentang apa yang dia rasakan. Dia padahal merupakan urutan ke-10 dari keluarga Jun yang bermartabat. Tapi, pada saat ini dia seakan-akan kewalahan menghadapi bocah berusia 3 tahun. Dia benar-benar tidak tahu tentang kondisi yang dia rasakan ini. Apalagi saat ini, si bocah kecil benar-benar berperilaku sombong sekali. Tak lama kemudian, tempat itu pun benar-benar dihuni oleh semua orang karena semua orang ingin menyaksikan apa yang terjadi. Pertarungan Zhan Jian menghadapi Xiaoyao benar-benar membuat semua orang kini merasa tertarik. Pada saat ini, pertarungan pun mulai terjadi. Dan kini, para manusia sadar jika tuan muda Zhan Jian telah ditekan oleh sosok bocah kecil yang ada di hadapannya. Meski demikian, si Zhan Jian tidak menyerah. Dia kemudian mengeluarkan sebuah tekniknya. Zhan Jian pun kemudian mengatakan karena bocah ini merupakan putra keberuntungan yang ditunjuk oleh leluhur ke-18, dia secara alami punya bakat tersendiri. Dan pada saat ini, si Zhan Jian akan mulai lebih serius. Dia pun kini mengeluarkan teknik pedang Kaisar Zi, dan dengan adanya hal ini, semua pihak pun kini mulai terkejut. Mereka mengatakan jika tindakan dari Zhan Jian ini terlalu berbahaya, sebab dia menggunakan teknik pedang untuk menangani anak berusia 3 tahun. Itu benar-benar tindakan yang sangat gawat sekali. Kini Zhan Jian tidak ingin mentolerir apapun. Dia kini menyiapkan serangan khususnya untuk diserahkan kepada si bocah kecil. Dia menggunakan teknik Nine Sword of the Rising Sun yang langsung diarahkan kepada Xiaoyao. Dengan teknik pedang kaisar yang seperti itu, Xiaoyao hanya bisa untuk menerimanya. Dan di dalam hatinya Jun Linglong, dia pun mengatakan teknik pedang kaisar Ji bahkan di cabang utama keluarga Jun termasuk dalam kemampuan tingkat atas. 9 energi pedang terjalin menjadi sebuah jaring. Itu bisa memblokir segala jenis serangan dan semua rute pelarian lawan. Sepertinya si Zhan Jian ingin segera menghapus Xiaoyao. Benar saja, tak lama kemudian serangan ini benar-benar dahsyat sekali. Namun pada saat ini itu semua tidak jadi masalah bagi Xiaoyao. Xiaoyao menahan laju pedang itu dan dengan mudahnya Xiaoyao kemudian langsung mematahkan pedangnya. Pedang itu pun kini terlempar dan pada saat ini Xiaoyao mengambil kesempatan untuk menerjang ke arah si Zhan Jian. Dan dengan begini ledakan besar pun terjadi di sana karena adanya serangan dari Xiaoyao sebelumnya. Xiaoyao benar-benar melakukan tindakan yang sangat keji, yang itu lantas langsung mencopot gigi dari si Zhan Jian. Zhan Jian seakan-akan terlempar ke bawah dan dia tidak bisa lagi untuk bergerak. Tak lama kemudian, Zhan Jian pun kini berhasil untuk mendapatkan Yuan Tian Supreme Order dan dia pun lantas sangat senang sekali. Dengan adanya hal ini, sistem kemudian mengatakan kepada si Xiaoyao, item penting telah terdeteksi, lokasi check-in baru telah disegarkan. Silakan masuk ke harta karun rahasia Yuan Tian Supreme. Mendengar hal ini membuat Xiaoyao sangat senang sekali karena ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Kemudian dengan apa yang terjadi ini, semuanya pun benar-benar sadar jika Xiaoyao adalah sosok yang sangat fenomenal sekali. Dengan seluruh apa yang terjadi ini, Jun Linglong pun kini berbincang dengan Lan Qingya. Di sana dia mengatakan kepada Lan Qingya, apakah kamu melihat ini semua? Itulah tuan muda Zhan Jian yang kau bicarakan sepanjang waktu. Kultivasinya tidak menonjol dan karakternya juga tidak bagus. Kau tidak terlalu pintar dalam memilih orang. Kau jangan tertipu lagi dengan orang yang seperti itu. Pada saat ini terjadi, bukannya berterima kasih, si Lan Qingya malah kesal. Dia tidak butuh belas kasihan dari si Jun Linglong. Lan Qingya pun kini bergegas kabur dari tempat itu dan dia sadar jika pada saat ini dia berjanji akan balas dendam terhadap Jun yang telah menyinggung perasaannya. Benar-benar sosok gadis yang tidak tahu berterima kasih. Di sana Xiaoyao sadar jika ini bisa terjadi karena perkataan pahit yang dikatakan oleh Jun Linglong kepada si Lan Qingya sebelumnya.
Jun Linglong hanya bisa mengatakan jika yang dia katakan itu adalah yang sebenarnya. Dan terkadang kenyataan memang pahit untuk dikonsumsi. Beberapa waktu kemudian daun musim gugur kini berguguran. Kemudian musim dingin terbangun. Musim semi mekar dan tanpa disadari waktu telah melewati 4 musim lagi. Kini sudah berada di 7 tahun kemudian. Ketika ini terjadi, kita pun diperlihatkan dengan sekelompok orang yang kini sangat senang dengan kedatangan mereka di Pulau Ilahi keluarga Jun, yang mana itu sangat ramai sekali. Orang-orang ini datang ke sini karena untuk merayakan kelahiran alias 10 tahun umurnya si Xiao Yao. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sekte Heavenly Extreme Dao, yang mana pada saat ini hadiah kepada putra keberuntungan akan segera dipersembahkan, yaitu 9 jilid buku Dao. Tanah Suci Dayan tiba mempersembahkan hadiah kepada putra keberuntungan, sebotol Spirit Jet Marrow dan 100 keping sumber ilahi terbaik. Ada juga hadiah dari putri dinasti pedagang besar, yang dimana mereka menghadiahkan sebuah harta karun gambar gunung dan sungai. Sementara itu kini para bawahan mulai mengantarkan sebuah kostum yang akan digunakan oleh putra keberuntungan. Mereka sadar jika mereka harus berhati-hati dalam membawa pakaian resmi ini karena itu tidak boleh dirusak sama sekali. Mereka juga paham jika nanti akan banyak keluarga bangsawan yang datang untuk merayakan ulang tahun putra keberuntungan yang ke-10. Mereka pun kini mulai menuju ke sebuah tempat. Kini mereka mengatakan kepada si Xiao Yao, "Selamat kepada putra keberuntungan karena telah meninggalkan Red Red. Mohon juga minta putra keberuntungan untuk mandi dan berganti pakaian, serta berganti pakaian perjamuan berusia 10 tahun. Ketika para kroco tengah mengatakan itu, ternyata tuan muda telah kabur dari sana dengan tulisan yang ada di tembok, yaitu berada di pengasingan sangat membosankan. Aku akan keluar bermain. Dengan adanya hal ini, para petugas pun kini mulai panik. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan si Jun Xiaoyao yang saat ini tengah menyantap berbagai buah-buahan. Dia melakukan ini karena dia sudah puasa selama 3 tahun penuh dan dia hanya meminum pil puasa saja. Di sana Xiao Yao pun juga mengatakan, jika aku mengasingkan diri lagi dalam kehidupan ini, nama keluargaku bukan lagi Jun. Di tempat itu juga si Jun Linglong sedikit memahami akan perasaan dari si Jun Xiao Yao itu. Linglong pun kemudian mengatakan jika dia saat ini diperintahkan oleh patriark untuk menemani si Jun Xiao Yao. Aku juga kemari untuk menangkap seseorang putra keberuntungan yang kabur dari Red Red. Itu adalah Xiao Yao. Xiao Yao yang mengetahui itu kini bergegas untuk kabur dari sana. Dan sosok Jun Linglong tidak ingin membiarkannya. Dia terus mengejar si Jun Xiao Yao. Linglong juga mengatakan, jika kamu tidak kembali itu akan terlambat. Di sana Xiao Yao juga mengatakan kepada Jun Linglong, katakan tidak pada formalisme. Aku tidak memakai gaun yang berat dan tidak seprastis itu. Aku akan kembali ketika waktunya tiba nanti. Kemudian di dalam keadaan yang seperti itu tadi juga Xiao Yao bertemu dengan sebuah kejadian yang kini ada di hadapan matanya. Seorang gadis kecil kini sangat marah kepada si penjual bahwa pada saat ini si penjual itu telah melukai kaki bonekanya. Di sana si penjual mencoba meminta maaf dengan apa yang terjadi. Mereka juga ingin memberikan kompensasi atas hal itu. Tapi sayangnya sosok gadis ini tidak ingin melakukannya. Dia juga tidak peduli dengan kompensasi yang ada. Dan pada saat ini terjadi, si gadis kecil pun benar-benar mencoba untuk menyiksa orang itu karena dia telah mematahkan kaki bonekanya. Dia juga saat ini ingin mematahkan salah satu kaki dari si petugas ini.
Di saat ini terjadi, Xiaoyao menatap itu dari kejauhan dan dia sadar jika gadis ini sepertinya buas. Xiaoyao mengatakan dalam hatinya, beraninya bocah ini menindas orang di wilayah keluarga Junko. Dilihat dari auranya, dia merupakan seorang kultivator. Meski seperti itu, Xiaoyao kemudian lantas menyerang dengan senjata tersembunyinya, dan itu lantas langsung diarahkan kepada gadis kecil. Namun serangan yang seperti itu berhasil dipatahkan oleh gadis kecil. Si gadis kecil pun kini kesal dan dia pun saat ini sadar jika lawan yang sedang dihadapinya mungkin akan cukup sulit. Dia pun kini lantas langsung mencoba untuk berhadapan dengan si Xiaoyao yang kini menggunakan topengnya. Xiaoyao kini mengatakan kepada gadis itu, dasar monster jelek, beraninya kau telah menindas orang di hadapanku. Si gadis pun kini kesal dan dia pun lantas mencoba menyerang ke arah Xiaoyao itu, dan kini Xiaoyao juga sadar jika kecepatan dari gadis ini juga patut untuk dipertimbangkan. Serangan dikeluarkan oleh si gadis, namun serangan itu berhasil dihindari oleh Xiaoyao. Proses kejar-kejaran pun mulai terjadi di tempat itu, dan ini dilakukan oleh Xiaoyao untuk mencegah gadis ini menindas si penjaga sebelumnya. Tak lama kemudian kita juga diperlihatkan dengan Jun Linglong yang masih mengejar Xiaoyao. Namun dia kini mulai kepikiran akan sesuatu. Dia sadar jika mengejar si Xiaoyao akan sangat sulit, jadi dia lebih baik untuk menonton drama terlebih dahulu. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan dengan si Xiaoyao yang kini kembali bertemu dengan si gadis kecil. Xiaoyao sadar jika gadis kecil ini tidak sederhana. Dia cukup pandai dalam menandingi kecepatan dari Xiaoyao. Di sana gadis kecil yang terlihat lelah kini menegaskan, hari ini aku Jiang Luli tidak akan menyerah sampai aku menghajarmu. Ketika ini terjadi, Xiaoyao pun mulai sadar jika ada hal yang harus dia lakukan. Perjamuan ultah ke-10 tahunnya akan segera dimulai. Dia pun kini mengatakan kepada si gadis kecil itu, maaf gadis kecil, aku sedang terburu-buru dan tidak bisa bermain lagi denganmu. Xiaoyao pun kini bergegas pergi dari sana dengan kecepatannya, sehingga hal ini tidak bisa dilakukan lagi oleh si gadis kecil. Si gadis kecil hanya bisa mengikhlaskan kepergian dari Xiaoyao itu. Malam hari pun tiba dan di istana Kaisar Surgawi, perayaan pun mulai dilakukan. Di sana keluarga Jiang dari King Zhou telah tiba. Mereka memberikan berbagai hadiah ulang tahun, mulai dari senjata suci kuno dan 3 undying elixirs. Kemudian keluarga Jiang pun kini bermunculan. Di sana ada Jiang Shengyi. Ia merupakan dewi keluarga Jiang dengan dao bawaan. Di sana juga ada gadis kecil yang di sebelahnya, yang itu merupakan Jiang Loli, mutiara keluarga Jiang yang punya tubuh Dao Yuanling. Ketika dalam keadaan yang seperti itu, si kakak kini sangat berharap jika adiknya ini tidak membuat masalah lagi. Ya, sebelumnya si Jiang Loli ini hampir saja tidak bisa datang ke pesta. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun dikejutkan dengan kedatangan sosok pria yang berasal dari sebuah keluarga. Ya, pria ini mencoba berkenalan dengan Nona Luli. Dia merupakan sosok yang bernama Ye Qingyan dari keluarga Ye kuno. Dengan apa yang terjadi ini, tak disangka perkenalan itu malah ditolak oleh Jiang Luli karena Jiang Luli tidak tertarik. Di sini si kakak pun menyuruh Jiang Luli untuk bersikap ramah karena tidak baik menolak pria mentah-mentah seperti itu. Ya, pada saat ini tuan muda Ye Qingyan pun malah tampak emosi, tapi dia masih bisa memendam hal itu. Dia mengatakan kepada paman Fu-nya jika dia sangat senang sekali dihina oleh Nona Luli. Setelah itu kita diperlihatkan dengan kedatangan dari kakeknya Xiaoyao yang kini menegaskan kepada semuanya, selamat karena semuanya telah datang jauh-jauh untuk menghadiri jamuan makan cucuku yang berumur 10 tahun. Saya benar-benar berterima kasih karena kalian semua telah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Di sana sang kakek pun juga sadar jika pada saat ini
cukup banyak sekali pemuda pemberani yang ada di tempat ini. Di sana ada urutan ke-10 yaitu si Jun Zanjian. Kemudian di urutan ke-7 ada Jun Suhang. Dan di urutan ke-5 ada Jun Wanjiao. Setelah itu ada Ye Qingyin dari keluarga Ye Kuno. Dan juga ada dari keluarga Jiang yaitu Jiang Shengyi dan juga Jiang Luli. Kini semua orang pun mulai menanyakan di manakah keberadaan dari Xiaoyao saat ini karena mereka belum bertemu dengannya. Mereka sadar jika kemungkinan sosok itu menolak untuk muncul. Ketika ini terjadi, sang kakek benar-benar terdiam. Dia kini juga tidak tahu kemana perginya bocah itu. Dia kini mengatakan dalam hatinya, dia mencoba untuk mencari cara agar bisa menunda ini semua terlebih dahulu. Tapi ketika dia tengah memikirkan akan hal itu, si Xiaoyao pun kini tiba dari arah atas dan langsung menghancurkan plafon. Xiaoyao pun kini mengatakan kepada kakeknya, "Jangan khawatir Pak Tua, aku telah muncul di hadapanmu. Aku Jun Xiao, berterima kasih banyak kepada semuanya karena telah datang ke pesta ulang tahunku yang ke-10. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini.